Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya sehat? Sehat. Nah, gini ya Pak, Bu. Hari ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas Bu tentang kita akan berdiskusi mengenai sikap dan perilaku orang tua. Ya, Kenapa? Karena orang tua merupakan contoh yang baik bagi anak, Bu. Merupakan contoh bagi anak ketika sedang berada di rumah. Namun, sebelum kita membahas nih, Bu, ya. membahas tentang sikap dan perilaku orang tua, saya ingin Bapak dan Ibu semuanya membuat suatu kelompok kecil, Bu, yang terdiri dari 3 orang. Jadi satu kelompoknya 1 orang. Ya, Bu, sekarang mulai ya membuat kelompok. Baik, Pak. Ya, gimana Bu? Sudah terbentuk kelompoknya, Bu? Pak? Alhamdulillah kalau sudah ya. Nah, sekarang setelah dibentuk kelompok, saya ingin Bapak dan Ibu semuanya menyampaikan cukup satu hal saja. Hal apa yang paling membahagiakan dan hal apa yang paling menyulitkan ketika dirasakan sebagai orang tua, Bu? Pak, silakan Pak. Satu hal apa yang paling membahagiakan ketika jadi orang tua? Satu hal yang paling membahagiakan bagi orang tua yaitu ketika mendapatkan anaknya sehat, kemudian anaknya sudah bisa bicara dengan baik, kemudian anaknya berperilaku baik juga, begitu Ya. Pak. Baik ya. Terus yang paling menyulitkannya apa Pak yang dirasakan sebagai orang tua? Saya Pak, anaknya sering bandel Pak, apa yang diomongin tidak mau menurut. Ya, terus ada lagi? Oke, cukup ya, nggak apa-apa. Nah, terima kasih Pak, Bu atas pendapatnya. Jadi begini Bu, untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan Bu. Jadi Bapak dan Ibu harus bisa mengingat hal apa saja yang paling membahagiakan yang dirasakan ketika menjadi orang tua. Karena hal itu dapat memperkuat kasih sayang antara orang tua dan juga anak. Selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa berdiskusi mengenai masalah ataupun tantangan dalam mengasuh anak, sehingga bisa lebih ringan dalam menghadapi masalah yang ada. Nah, gitu ya, Bu. Baik Pak, nanti akan dicoba ya Pak ya. Dan saya juga sangat berharap, Bu, nanti ketika sudah selesai kegiatan pertemuan ini, untuk bisa mempraktekannya di rumah, Bu. Selalu hal yang paling penting itu adalah selalu mengingat hal yang paling menyenangkan yang dirasakan sebagai orang tua dan mau berbagi kesulitan yang dihadapi sebagai orang tua dengan pasangannya. 5 menit. Dan terus untuk selanjutnya kita akan membahas Bu tentang pentingnya menyamakan perkataan dan perbuatan sebagai orang tua. Nah, namun sebelum itu saya punya permainan Bu, Pak. Nah, yang mana nama permainan ini adalah permainan terbalik. Nah, di mana saya di sini akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan nyanyian, Bu. Nama nyanyiannya yaitu kepala, pundak, lutut, kaki. Jadi ketika saya bilang kepala, semuanya harus pegang kepala. Ketika saya bilang pundak, pegang pundak, lutut, dan kaki. Nah, terus ya seperti itu. Siap dimulai ya Bu? Siap? Nah, namun sebelum itu berdiri dulu ya Bu. Ya, kita berdiri. Oke, siap ya? Ikuti saya Bu. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. 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 Pola. Oke ya Bu, sudah cukup. Nah, silakan
Silakan Bu untuk duduk kembali. Nah, dari permainan yang tadi, apa yang terjadi saat permainan Bu? Yang bisa jawab Bu, apa yang terjadi saat permainan? Salah Pak, tadi Salahnya di mana? Bapak ngatain pundak, saya pegangnya lutut Pak. Kalau saya Pak sesuai dengan apa yang Bapak lakukan Pak. Kalau Bapak pegang lutut, saya pegang lutut. Kalau Bapak pegang kaki, saya pegang lutut. Nah, baik. Nah, jadi tadi ya Bapak Ibu lebih mengikuti suara pendamping atau gerakan pendamping? Suara Pak. Lebih Gerakan Pak. gerakan, ada yang suara, ada yang gerakan ya. Terima kasih atas pendapatnya Bu, Pak. Jadi begini, Pak, Ibu, bahwasannya bagi seorang anak itu lebih mudah mengikuti apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Ya, jadi anak-anak itu akan cenderung mencontoh atau meniru perbuatan daripada perkataan orang tua. Nah, terus yang kedua, untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah harus sejalan antara perkataan dan juga perbuatan. Nah, jadi begitu ya Bu. Perkataan dan perbuatan itu harus sejalan karena anak-anak lebih cenderung mencontoh ataupun meniru perbuatan daripada perkataan. Nah, dari hasil permainan yang tadi dan juga penjelasannya, saya harap Bapak dan Ibu mau mempraktekannya di rumah Bu, untuk menjaga tutur kata dan perilaku, karena hal itu akan dicontoh oleh anak Bu dan selalu bertindak sesuai perkataan. Jadi seperti itu ya Bu, Pak. Ya Pak. Nah, baik. Nah, untuk pertemuan kali ini alhamdulillah ya Bu. Jadi untuk pertemuan ini Kenapa saya disukupkan sampai sekian ya, dan saya harap Bapak dan Ibu mengingat apa yang dipraktekkan tadi bisa dilakukan di rumah ya Bu. Nah Pak, mungkin seperti itu untuk pertemuannya. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Untuk dari saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.